Misi. Ada siapa hari ini? Iya, oke. Ada seorang atau Gimana? ombyo. Seombyo. Sejumput kehidupan. Apa kabar? Alhamdulillah. Cak Mat? Baik. Baik ya. Jusum ya, gimana kabarnya? Kabar baik. Hari ini kebetulan Apa? ada sepeda Kebetulan motor hari lewat. dapat lagi ya. Ya, hari ini kebetulan hari Jumat ya. Iya, hari Jumat. Enggak lah, ini hari Senin. Oh, Senin ya? Senin. Enggak hari Jumat, hari Jumat. Hari Jumat. Boleh perkenalkan diri nggak? Oke. Perkenalkan, nama saya Rahmat Baskara. Saya kalau pekerjaan sih freelance IT, kadang juga jadi freelance fotografer, kadang juga jadi penjual kamera mungkin ya. Menjual kamera. Iya, penjual kamera. Jadi serabutan lah jadinya, intinya kerjaan saya. Nama panjang? Rahmat Baskara. Banyak dikenal sebagai Cak Mat. Cak Mat ya. Cak Mat. Itu kalau di Surabaya. Di Surabaya. Kalau di Jakarta? Podo aja sih. Podo aja itu apa? Oh ya, sama aja. Sama aja, ya. Cak Mat, selain bekerja sebagai freelance IT, sebagai freelance fotografer, terus aku tahu kalau Cak Mat ini sangat suka sekali dengan analog fotografi. Betul. Sampai bajunya analog Borneo. Nah, boleh cerita sedikit nggak Cak Mat? Pertama kali bersinggungan dengan analog fotografi itu kapan? Kira-kira ya? Mungkin sebenarnya kalau fotografi sendiri itu saya kenalnya pertama mah digital ya sebenarnya. Ya, sekitar masih zaman kuliah, sekitar tahun 2004-an kalau nggak 2005-an itu pertama kali kenal itu D40, pinjemin sama teman, terus kok mulai suka ya sama fotografi. Waktu itu pengen beli digital, tapi waktu itu kan masih mahal. Itu kan zaman-zaman peralihan dari kamera film ke kamera digital. Waktu itu sekitar berapa ya harganya? Lumayan mahal lah pokoknya, sekitar 8. Tapi sekarang pun film lebih mahal dari digital malah. Betul. Ya kalau zaman dulu kan nggak diperhatikan kan sama orang. Orang menganggap itu sudah kuno. Sudah ketinggalan zaman. Oke, ini sudah zaman digital lah. Kita beralih ke digital, lebih memberikan kemudahan. Langsung lihat, langsung proses di post pro. Jadi ya singkat cerita, oke, pengen nih beli digital. Ya, waktu itu kan karena masih kuliah, belum ada penghasilan, minta ke orang tua, ke papaku, boleh nggak beli di kamera digital? Nggak dibolehin. Jadi ya maksudnya biar kamu fokus sama kuliah. Kuliah apa dulu? Kuliah IT. Kuliah IT ya? Iya, di Surabaya. Ya karena nggak dibolehin ya sudah. Terus selang berapa bulan waktu itu lagi bersih kamarnya papa ya, nemu kamera tuanya papa waktu zaman masih kuliah. Jadi mungkin itu ya kamera pertama aku, kamera analog pertama itu Pentax. Sampai sekarang masih ada juga. Masih bisa berfungsi? Masih berfungsi, kadang masih tak pakai juga. Jadi itu pertama belajar, ada kamera ini. Terus juga ingat sih ya dulu waktu masih kelas berapa ya, masih SD pokoknya waktu itu papa yang masih sering pakai itu untuk motret ya kayak lahirannya adik atau motret ada acara keluarga gitu, masih pakai itu ya, dari zamanku SD sampai SMP lah. Nah tak coba, terus tak tes shutter speednya sambil ini googling juga kan waktu itu, gimana sih ngeceknya ini kamera bener apa enggak, masih fungsi apa enggak. Kebetulan kan kameranya full mekanik ya, jadi nggak terlalu khawatir waktu itu sama light meter. Terus tanya dikit-dikit sama papa kan, ini pengoperasiannya gimana, terus cara pakainya gimana, terus cara nentuin exposure gimana. Papa juga dulu kan sebenarnya ya hobi juga kan fotografi, ya diajarin dikit-dikit. Udah waktu itu coba pakai kamera analog. Tapi itu mulai nyobanya tahun berapa ya, 2006-an mungkin ya. Pertama kali analognya itu? Mulai tak coba lagi, 2006-an tak coba, hancur.
Nggak ngerti waktu itu. Hitam putih atau warna waktu itu? Warna. Aku waktu itu masih belum kenal fotografi hitam putih. Tahun segitu juga lab di Surabaya. Semuanya kebanyakan warna. rata-rata warna ya, kebanyakan Fuji film kan. Tapi aku belakangan baru tahu ternyata ya ada yang bisa merosesin hitam putih. Ini tukang abstrak foto yang di pinggir-pinggiran dulu. Kalau di Surabaya itu di depannya kampus Temara itu namanya. Karena prosesnya manual ya, malah tukang abstrak foto yang bisa. Lebih paham, mereka paham caranya gini mas. Jadi dulu sempat tanya, Pak bisa nggak cuciin roll film hitam putih? Dulu pertama pakai itu laki BW. Nah coba terus kok jadi tertarik waktu itu. Kok kelihatannya gampang ya nyuci hitam putih itu ya. Tahun berapa itu? Ya itu sekitar tahun berapa ya? 2007 mungkin ya. Oh jadi setelah nyoba pakai film warna terus langsung coba waktu itu ketemu ya itu film hitam putih laki. Waktu itu yang jual itu di Bali Indah, Selompretan, Jalan Selompretan. Ngerti pasti? Iya, tahu. Nah, di situ waktu itu kan lihat, waktu itu aku seringnya beli itu Color Plus ya. Zaman segitu itu Color Plus itu masih sekitar 7.000 kalau beli 10 roll. Iya. Aku masih 12.000 sorry, 12.000. Aku masih zaman itu sekitar 20.000 sih masih aku. Nah, sekarang udah berapa? 110 ya? 110.000. 10 kali lipat. Ya. Iya. Terus waktu itu kan lihat laki itu kan tanya, "Berapa Mbak ini, Mbak?" 6.000. Loh, kok murah? Waktu itu belum paham itu ternyata film hitam putih kan. Ternyata film hitam putih. Terus sama mbaknya tapi kalau beli eceran itu 7.500 ya kalau nggak salah ya, pas 10.000 ya. Tapi kalau sampean beli 10 roll itu nanti jadinya 6.000 mas. Ya karena jiwa murah saya bergejolak ya, lihat wah ini kok murah ya, kayak mak-mak gitu ya. Ya udah beli langsung 10 roll gitu. Coba dulu 1 roll. Nah itu kesulitan pertamanya. Developnya di mana? Di Surabaya. Teman ada yang nyaranin, coba tukang abstrak. Coba ke tukang abstrak bisa. Sampai hari ini ada nggak ya sama tukang abstrak itu? Udah nggak ada kayaknya. Rasanya udah nggak ada. Aku nggak pernah nemuin sekarang. Nah dari situ, itu mulai tertarik yang namanya proses gimana sih proses film sendiri. Terus aku join di Kaskus. Ada di Kaskus itu namanya Warung Analog. Nah, di situ banyak banget sharing-sharing. Ada beberapa user dari sana yang sudah coba duluan proses sendiri di rumah. Dari situ belajar aku. Waktu itu tapi masih aku mungkin lebih riset gitu ya. Apa yang dibutuhkan alatnya, cairannya apa aja, langkah-langkahnya seperti apa. Baru bener-bener nyuci sendiri itu mungkin sekitar tahun 2009 mungkin ya, kalau nggak 2008. 2009. Waktu itu aku tahun 2009 aku udah lulus, masih nganggur waktu itu kan. Ya akhirnya waktu itu terbesit, aku pengen nyoba nyuci sendiri Ya udah cari-cari info, developernya di mana beli. Kebetulan dulu Selompretan masih jual. Developer pertama yang tak pakai itu Micro MF. Oke, ya aku tahu. Nah, beli, ya sudah ada step-stepnya, aku udah ngumpulin, udah tak catet. Aku nyoba, aku cuci. Waktu itu belum punya scanner sendiri, nyekan ke lab. Oh, develop sendiri, scan ke lab? Nah, belum punya scannernya kan. Nyekan ke lab, ke master kalau nggak salah. Master foto. Nah, nyekan, lihat hasilnya kok kontras banget, terus kok ngeglow banget. Tak tanyain lagi ke Kaskus kan, ke anak-anak Kaskus gitu, anak-anak forum. Oh emang filmnya begini. Oh ternyata kok karakteristik tiap film itu juga berbeda ternyata. Nah, terus belajar lagi, aku pengen ngulik. Kalau pakai film lain gimana ya? Terus ada temen yang ngomongin, ada temen orang Surabaya juga, anak Kaskus, namanya Mas Yos.
Dia itu ya kadang aku sharing-sharing waktu itu sharing-sharing develop itu juga ke dia ya. Dia nanya, coba Kodak T-Max. Nah itu beli aku. Tahun segitu harganya ya buat saya yang pengangguran itu lumayan mahal. Lumayan sekitar berapa ya? Sekitar 70-an kalau nggak salah. T-Max sekarang juga masih 130-an kayaknya, 120 ada. Itu berarti kan maksudku lompatnya dari nggak terlalu jauh. Nah, kalau Color Plus kan tadi dari Sudah jauh belasan ribu langsung ratusan ribu. Kalau BW harganya lebih stabil. Nah, lebih stabil. Udah beli, coba cuci. Di-scan kan? Kok hasilnya masih kontras ya? Terlalu kontras gitu loh. Wah, ngulik-ngulik lagi. Terus di Facebook itu kenalan sama namanya Om Har. Om Haryanto. Chat-chatan sama dia. Om, jatuh cinta enggak? Wah, jangan. Kok bapak-bapak ya? Kan. Jadi ngobrol-ngobrol sama Om Har, ternyata ada satu step yang aku lupakan, suhu. Suhunya harus stabil. Iya. Jadi ternyata ya cukup kompleks untuk nyuci BW itu seperti apa. Padahal itu baru BW. Belum warna. Sudah aku coba ngikutin langkahnya dia. Tak scan lagi. Ya kok masih kontras? Ternyata scannernya. Mikir, kalau beli scanner sendiri ya. Waktu itu harga scanner itu Epson itu masih sekitar 2 jutaan ya, 2 juta, 3 jutaan. Aku mikir, udahlah nanti dulu lah. Sempat vakum. Vakum setahun mungkin ya. Mungkin 2010, 2011 mungkin mulai nyoba lagi nyuci. Tapi masih sering motret analog waktu itu ya. Tepuan nyuci, filmnya kebanyakan juga warna. Ya film BW waktu itu ya, aku nabung banyak, ya nge-expose tapi tak simpen di kulkas, nggak tak cuci. Maksudku juga nanti kalau udah siap lagi, ya wes jadi baru dicuci. Kayak Vivian Maier dong berarti. Ya bisa bilang begitu ya. Terus udahlah ya, waktu itu singkat cerita udah kerja, udah agak sedikit berduit, mulailah beli scanner, terus mulai nyoba lagi nyuci. Terus waktu itu aku mau beli tangki, dulu kan masih pakai tangki plastik, pecah ternyata tangkinya, jatuh. Akhirnya aku beli tangki lagi, tangki yang besi. Nah, itu tantangan lagi kan, coba pakai yang tangki besi, soalnya gulungnya agak sulit. Iya betul, lebih susah. Pertama kali aku belajar sama Cak Mat kan pakai tangki besi ya. Filmnya kelipat. Ya aku sama juga. Pertama nyuci pun ya ada film yang kelipet. Satu roll cuma jadi 8 frame. Karena lainnya nempel. Nggak ke develop. Coba dicuci, di-scan. Nah, ini hasilnya. Oh, gini ya ternyata ya. Nah, dari situ tambah ketagihan. Terus tahun berapa ya? Mungkin tahun 2012, 2013 itu mulai nabung beli. Itu sorry aku potong Cak Mat. Berarti waktu udah mulai beli tangki itu kamera masih pakai kamera papa atau udah punya kamera sendiri? Ada yang lain waktu itu apa ya? Aku ada Nikon FM3A, ada Nikon F5, ada Rolleiflex juga. Ben liwat sih ya. Keripik sih. Keripik. Setelah beli scanner terus punya kamera analog, tetap lanjut motret pakai film. Apa yang membuat tetap jatuh cinta pakai analog dan nyuci sendiri? Terus sekarang aku lihat banyak banget eksperimen nyetak film sendiri, terus pakai apa kemarin tuh? Reversal aku nggak ngerti itu. Mungkin Cak Mat bisa ceritakan dari segi kenapanya gitu. Kenapa ya? Ya suka sama keriuhannya. Suka riwehnya, nikmati prosesnya. Kalau di digital kan apa ya? Serba instan ya kalau aku bilang ya. Nah kalau di analog kan sebelum motret kita mikir dulu.
mikirnya juga nggak hanya exposure, framingnya juga. Terus nanti setelah motret kita mikir nyucinya. Terus kalau kita mulai ke proses cetaknya nanti mikir, wah ini enaknya kontrasnya diatur seberapa nih. Nanti dodging burningnya gimana nih. Tuh. Kalau sedikit out of topic dikit ya, maksudnya apakah pilihanmu untuk menikmati proses dan lain-lain itu sebenarnya datang dari kehidupan pribadimu juga? Kamu di kehidupan pribadimu itu apakah kamu memang orang yang lebih slow, lebih menikmati hidup, menikmati proses? Mungkin bisa dibilang gitu ya. Kalau orang tua bilang aku ini kayak orang yang nggak ambisius mungkin sama hidup. Maksudnya nggak terlalu ngejar karir, nggak terlalu mikir, ya jujur sih nggak terlalu mikir pasangan juga sih sampai sekarang. Pasang guyu kan. Nggak terlalu mikirin pasangan. Saat ini ya. Ini kita nggak boleh untuk hati kan ya. Jangan. Curhat ya. Curhat ini. Oke. Nah, terus kalau memang tadi aku kok jadi gak konsen. Bisa dibilang Cak Mat ini tidak terlalu ambisius terhadap hidup gitulah ya. Berarti tujuan hidupmu apa, Cak Mat? Ini ya tadi aku nggak ada ambisi untuk di sisi karir. Intinya gini, aku pokoknya selama ada penghasilan dan penghasilanku itu mencukupi untuk hidup dan hobiku mungkin ya. Ya aku alhamdulillah aja, bersyukur aja gitu loh. Cuman ya kurang baik juga sih sebenarnya. Iya, ini kan jujur kan? Ya enggak juga lah kan, itu pilihan kan. Orang kan punya pilihannya masing-masing. Enggak, untuk mungkin kalau sekarang ya, tapi kita kadang kan mikirnya untuk masa depan ya, mungkin ya who knows. Nanti aku pulang dari sini ketemu cewek cocok sama aku. Pasangan ya, ini lebih pasangan ya. Ke pasangan. Kalau ada cewek yang cocok, masuk. Kalau nggak ada ambisi, mungkin ambisinya itu akan berubah. Mungkin akan berubah. Kualitas hidup kita akan berubah. Cari pasangan untuk mendapatkan ambisi. Mungkin ya. Masih betul. Mungkin ya. Ya itulah sih ya. Saat ini aku masih mikirnya seperti itu. Ada nggak ini Cak Mat di perjalanan hidupmu yang kayak membuat kamu memutuskan untuk kayak aku nggak mau terlalu berambisi gitu? Ada turning point-nya nggak? Atau memang dari dulu? Dari dulu sih seperti itu. Walaupun nanti ketemu, tapi tadi tidak menutup kemungkinan kalau ketemu pasangan. Ya mungkin nggak harus pasangan sih ya. Mungkin kita aku belum ketemu yang men-trigger akhirnya untuk aku berubah saat ini. Mungkin kalau suatu saat ada sesuatu di hidupku yang men-trigger aku harus berubah, aku harus lebih memikirkan masa depan. Terus ya kalau aku udah ketemu pasangan terus akhirnya aku berkeluarga, kan ya yang dipikirkan nggak aku tok kan akhirnya. Tuh belum berpikir sampai segitunya sih sekarang. Tadi kan soal ambisi, bisa dibilang Cak Mat tidak terlalu berambisi terhadap kehidupan atau pekerjaan, karir dan lain-lain itu kan. Tapi pernah nggak Cak Mat merasa di satu titik di hidup itu ketemu kayak, oh ini aku pencapaian ini gitu. Pencapaianmu yang kamu rasa kayak, oh ini adalah sebuah pencapaian gitu. Di foto atau kerjaannya? Bebas sih, mau di foto, mau di kerjaan, mau di relationship juga.
boleh. Agak anu sih ya, mungkin agak cidak ya. Cidak itu gimana ya bahasa Indonesianya ya? Kita itu dangkal. Mungkin agak dangkal. Oke, mungkin pencapaianku waktu aku ikut workshop foto story di kelas pagi Kediri. Aku waktu itu kan jadi tahun berapa ya? Tahun 2016-17 mungkin ya. Awalnya kelas pagi Kediri berdiri. Waktu itu ada mentor dari Jakarta, Mas Yopi Peter. Mas Yopi. Iya. Dia mentornya kita waktu itu. Nah, di situ aku belajar yang namanya foto story ya. Sebelumnya sih udah pernah sih aku ikut workshop foto story di Mas Adi Kusumo, kepala sekolahnya kelas pagi Kediri, terus workshopnya Mas Mamuk ya, Mas Mamuk Ismuntoro juga pernah. Waktu itu kenapa mungkin agak berbeda, mungkin apa ya? Dipamerkan ya kalau ya dipamerkan sih waktu itu. Yang pertama juga dipamerkan sih, yang Mas Adi Kusumo. Cuman waktu itu agak personal karena yang tak angkat itu adalah kamera pertamaku. Oh, yang iya. Dari papa tadi punya. Iya. Jadi waktu itu masih bingung kan, ini mau dibawa kemana secara visual fotonya. Aku waktu itu ya apa ya masih nggak apa ya, masih cidak lah ya, masih dangkal juga pemahamanku tentang foto story. Akhirnya diarahin sama Mas Yopi, coba dibikin double exposure. Tapi waktu itu aku motret pakai digital sih. Tapi jadi ada foto-foto papa yang sudah dicetak. Terus ditumpuk. Tapi tiap foto yang tak ambil itu masih apa ya, bisa dibilang kayak juxtaponya dari foto yang tak ambil sekarang. Pakai digital. Oke. Jadi ada yang paling aku ingat apa ya, foto papa waktu masih dokter muda, dokter di pedalaman, dia lagi kayak kelihatannya belajar sih mungkin ya, atau nulis resep, atau nulis diary mungkin papa. Mungkin waktu ketemu mama mungkin iya. Terus waktu itu tak foto ulang lagi, tapi foto ulangku itu bukan tak post, jadi lebih aku lihat kok ketaannya apa ya ini ya, kelihatannya bagus ini ya, tak foto. Maksudnya Cak Mat motret papa dengan pose yang sama gitu? Hampir sama. Tapi subjeknya juga papa? Dan duduk juga waktu itu kebetulan. Jadi waktu itu papa lagi ngaji di ruang praktek. Tapi belakangi sih ya. Belakangnya aku. Kalau fotonya yang tak double expose itu dia ngadep ke kamera. Ya udah itu tak foto, tak double expose. Terus apa ya? Ada foto mama waktu hamilku, hamil aku sama papa, terus tak foto mama juga waktu itu ya. Ya kalau itu pose sih, sama papa di rumah. Mungkin perspektif dari Cak Mat tentang foto story itu gimana? Maksudnya apa yang bisa di share ke teman-teman nanti mungkin yang ini? Kalau aku pribadi ya, ini yang dari aku tangkap sih. Foto story itu ya sequencing ya, jadi ada kumpulan foto, beberapa foto. Dari situ orang yang melihat itu bisa paham apa yang ingin diangkat dari foto tersebut. Ada yang dibawa, ada pesan yang mau ingin disampaikan. Apakah itu bentuknya harus sequence, series, atau bisa stand still foto gitu sama? Apa aja bisa. Tapi kalau yang waktu workshop itu memang lebih ke sequencingnya ya. Jadi ada urutannya juga. Jadi pada saat orang lihat urutan fotonya itu udah paham. Oh gini ya. Oh ini yang mau diceritakan ya. Nah kalau nanti gimana kita menampilkan visualnya itu bebas ya, mungkin kita bisa potret. Nanti aku boleh ini nggak Camat minta file, ada nggak ya masih ya, file foto papa tadi itu loh? Iya ada rasanya. Jadi masih nanti teman-teman mungkin mau lihat, atau mungkin Camat ada upload di
sosmed atau nggak ada. Nggak ada ya? Karena aku Sangat personal untuk Cakmat. bukan. Jujur sih masih agak nggak pede sih pilih untuk di sosmed sih ya. Nah, tadi bahas tentang analog, Cakmat jatuh cinta terhadap Prosesnya. proses analog fotografi, cuci film, scan sendiri, terus Cetak belajar sendiri. cetak sendiri, terus bersinggungan juga Cakmat cerita bahwa hidup Cakmat juga menikmati prosesnya. Terus tadi Cakmat cerita tentang bagaimana menyampaikan sebuah cerita melalui foto. Mungkin Cakmat bisa bantu share ke aku ya, terutama aku generasi milenial yang baru kenal fotografi analog itu sekitar tahun 2014 karena Ruben dan Cakmat juga. Itu salah satu alasan kenapa kok aku mau foto Cakmat hari ini pakai media film dan interview Cakmat, karena aku merasa Cakmat berjasa di perjalanan prosesku berkarya gitu. Aku belajar nyuci film dari Cakmat, terus mengenal media analog dan film juga dari Cakmat gitu, salah satunya ya. Yang buat aku, makanya aku kepingin teman-teman yang lain juga tahu bahwa dalam berproses itu memang fotografi itu layernya tuh banyak banget gitu. Gak cuman buat sebuah karya foto yang bagus, tapi layernya banyak, ada prosesnya, ada ceritanya, ada sequencingnya tadi, ada mungkin nanti lebih mendalam lagi gitu. Nah, salah satu bentuk kenapa aku bikin interview ini, salah satunya itu aku pengen foto itu nggak cuman menarik secara visual, tapi ada cerita layer di belakangnya gitu. Nah, itu salah satunya aku belajar dari seorang Rahmat Baskara yang ada di depanku ini gitu. Ya, ora lah. Ya ora lah. Nah, ini aku hari ini pengen dengar dari Cakmat, mungkin terakhir ya untuk menutup sesi foto kita hari ini. Kira-kira apa Cakmat yang bisa sebagai generasi muda atau generasi kita ini lakukan untuk kita punya project atau kita punya proses itu lebih menyenangkan untuk dilakukan, untuk supaya fotografi itu tetap menyenangkan gitu? Kalau aku sih banyak ngobrol sama temen ya, mungkin paling utama ya. Maksudku lebih kenal banyak orang. Jujur aku sebelum kenal Anda, saya ini termasuk orang yang introvert. Mungkin sebenarnya sampai sekarang sih. Sampai sekarang introvert ya? Iya, introvert. Ya mulai maksa, ya bisa dibilang maksa sih ya. Jadi agak gumbul orang, ya agak mulai membuka diri untuk ketemu orang baru. Itu ya setelah kenal Anda, Ruben, Rif, itu mulai dan dari situ juga kadang dari obrolan gitu ada inspirasi yang bisa kita tangkap. Terus juga ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang mungkin punya pengalaman lebih ya. Kalau aku sih dulu sering ngobrol sama Mas Adi Kusumo tentang gimana sih kalau kita pengen bikin project foto, terus gimana sih secara visualisasi biar kita bisa ngangkat foto ini, sequencingnya bagaimana. Terus kebetulan kan juga Mas Adi Kusumo ini kan termasuk orang yang portraitur, dia portraitur yang saya sukai juga. Tuh. Terus kalau tips untuk teman-teman yang mau mulai motret film, jangan ya, mahal ya sekarang ya. Iya. Ini boleh jujur ya? Boleh jujur. Jangan belajar dulu pakai film, pakai digital. Kenapa? Kok nggak boleh belajar pakai Kalau dulu ya nggak apa-apa. Film masih murah. Sekarang film mahal. Jadi kenapa kok Tapi orang tidak ingin mengecilkan semangat rekan-rekan yang ingin belajar analog. Tidak. Tapi saya lebih menyarankan untuk, maksudnya gini, kenapa
nyarankan untuk belajar pakai digital dulu karena basic fotografi dulu dipelajari. Pas ketika exposure itu paling utama. Soalnya sempat sih ngajarin ya apa ya workshop cuci film di kelas pagi Kediri 2 kali kalau nggak salah ingat. Ya, di situ sih menekankan itu sih basic kalau saya bilang. Basicnya dulu diperkuat supaya nggak buang-buang waktu, nggak buang-buang tenaga, nggak buang-buang uang. Nah, saya agak kasihan sih kalau ada yang baru kenal analog terus nyuci hasilnya, Mas kok hasilnya gelap semua, kan kasihan, mereka kan kecewa jadinya. Gitu. Jadi ya mungkin kalau teman-teman yang ingin belajar analog untuk pertama kali pakai digital dulu sambil pahami, maksudnya pahami dulu basicnya, basic foto memotret itu seperti apa, ya itu tadi ketika exposure, terus referensi juga, pengenalan ini apa namanya medianya juga. Soalnya kan sekarang kalau jujur tak lihat untuk perkembangan apa ya fotografi analog ya, itu kalau di Indonesia juga mulai agak ada yang bermain di alternatif proses, ada yang sudah mulai main wet plate, ada yang kayak Pak Har itu juga sudah mulai main ke carbon printing, ya sudah mulai kompleks lah ya, sudah kayak ngikutin perkembangan luar juga. Nggak cuma sekedar pakai seluloid lah ya. Enggak, jadi mereka media motretnya tapi media cetaknya pun ya sudah diperhatikan, karena ya itu kan kalau secara siklus urutannya kan kalau dulu kan ya potret, cuci, cetak. Ya. Nah, seperti itu. Kalau sekarang enggak, umumnya potret, cuci, scan. By Megafilm, by film apa? By film not megapixel. Nah, tapi tetap ujung-ujungnya di scan. Jadi megapixel. Nah, itu. Tapi ya nggak masalah sih sebenarnya, nggak masalah karena sekarang sih ya berproses ya. Aku pun belum pernah nyuci cetak. Belum pernah cetak darkroom gitu ya. Walaupun aku sempat kepikiran untuk bikin kan. Terus udah punya enlarger, tapi belum pernah dipakai karena nggak punya ruangan untuk bikin. Betul. Aku pun nggak ada ruangan sebenarnya. Pakai. Nggak, tak taruh di rumah matiin semua. Dah jadi darkroom. Bukan darkroom sih, dark home. Nah. Nanti boleh di-share ya, Cak Mat. Ada nggak behind the scene lagi nyuci gitu? Lagi nyetak? Nggak ada ya? Tapi ada hasilnya nggak? Cetakan? Ada sih. Ada. Nanti aku minta ya. Iya. Untuk dipasang. Ya itu sih. Kalau aku bilang untuk teman-teman yang pengen mulai belajar analog. Ya kalaupun ingin langsung nyemplung pakai analog, monggo nggak apa-apa. Tapi ya itu tadi. Banyak ya sekarang maksudnya resource untuk belajar. Banyak banget. Di YouTube ada workshop. Betul. Jadi mungkin kalau teman-teman pengen ngerti untuk cuci hitam putih ya, ada yang lebih pakar daripada saya sebenarnya. Mas Irsan, kalau di IG coba cari namanya One Shutter, itu dia orangnya sangat suka bereksperimen, cuci film juga, dari cetak hitam putih, cuci hitam putih sama warna, dia juga orangnya suka cetak juga. Terus kalau untuk apa namanya ya, referensi lainnya siapa ya? Pak Har juga bisa. Banyak sih sekarang di Indonesia, kalau aku bilang. Makin terekspos dan makin banyak. Betul. Oke, Cak Mat, terima kasih banyak untuk waktunya. Udah mau sharing dan mau ngajarin aku juga waktu itu. Sama-sama. Sampai hari ini aku masih merasa kayak kalau nggak ketemu Cak Mat nggak mungkin bisa nyuci film. Ya enggak lah ya. Kayak gitu. Thank you. Aku yang thank you. Nanti mungkin teman-teman yang lain kalau mau kontak Cak Mat bisa ke Instagramnya Cak Mat ya. Mau belajar nyuci film. Saya kebetulan juga buka lab kecil-kecilan. Iya. Cak Mat buka lab apa namanya, RB Lab. Tidak ada nama. Lab tidak ada nama. Tapi bisa lihat di Instagramnya Cak Mat ya. Apa Instagramnya Cak Mat? Rahmat Baskara. Oke, nanti bisa ditaruh di mana Cak Mat?
Nah, di sini, di situ. Oke. Aku mau lanjut motret Cak Mat. Nanti teman-teman bisa lihat hasilnya dan bisa lihat hasil fotonya Cak Mat juga. Oke. Thank you. Sama-sama. Yeay.